Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kase. Langkah mundur. Baik teman-teman, jadi malam hari ini tim Kase hanya bertiga, saya, Diki dan Marcel ya. Dimana kita explore kali ini lumayan di dataran tinggi teman-teman. Ternyata sampai di dataran tinggi seperti ini tuh sangatlah dingin, karena ini di daerah Jongkang Kepuk ya, sudah masuk ke Sunda mungkin ya, ini ya, sudah perbatasan Jawa dan Sunda sih. Ini teman-teman, saya mendapatkan informasi dari salah satu anaknya ya, kemarin itu namanya Astiti. Astiti mengatakan semua rahasia itu tersimpan di Bok Hitam teman-teman ya. Bok Hitam itu sekarang berada di Jongkang Kepuk, dipegang oleh salah satu makhluk yang bernama Parmugi ya. Jadi kita mau membelenggu iblis yang sudah keluar dari kitab itu, kita harus mengambil salah satu benda, yaitu kotak hitam atau black box lah bahasa kitanya ya, gampang. Itu semua rahasia-rahasianya untuk mengunci atau membelenggu kembali iblis yang ada di kitab itu. Semua rahasianya ada di hutan ini teman-teman ya. Jadi saya kira tidak jauh, ternyata setelah kita jalani jauh teman-teman juga sangatlah dingin ya. Ini mungkin perkiraan Berapa bang? Ini kalau 12 kalau diukur sama itu apa? Ya, Thermostat 13. itu. Apa namanya? 12 Termoster 13 Celcius ya. Yo, ini kira-kira 6 lah. 6 ya. ini mau apa? Dingin banget teman-teman. Fahrenheit. Ini mau Apa ya alat itu? Thermostat apa ya? termos. Jadi kita Termor. langsung menuju ke lokasi nanti, semoga bisa langsung bertemu dengan kakek Parmudi teman-teman. Parmugi. Biar kami bisa menanyakan langsung mengenai black box atau Kotak kotak hitam. hitam rahasia belenggu dari si iblis-iblis itu teman-teman. Oh, dunia pilot apa? Yang nggak tahu itu. Sekedar informasi begini penting teman-teman ya. Seperti biasanya kita sebentar lagi itu mau memasuki bulan haji, Iya. di mana khusus umat muslim kita itu disunahkan untuk berkurban teman-teman. Kurban. Maka dari itu ya, mungkin teman-teman yang merantaunya jauh ya, di luar negeri, kalau mau ikut bergabung dengan berkurbannya tim Kase, mulai tanggal ini sudah dibuka teman-teman ya. Terus informasi juga Masjid Darussalam yang kemarin dibangun itu ya, itu sekarang sudah mulai dioperasionalkan teman-teman, sudah untuk beribadah. Dan rencana ini adalah bulan haji yang pertama setelah peresmian Masjid Darussalam itu. Dan insya Allah nanti tim Kase akan menyupport hewan kurban, insya Allah teman-teman ya. Semoga dikasih rezeki yang lancar, Amin. kesehatan. Terus bagi sedulur-sedulur semua yang mau ikut dalam beribadah berkurban, bisa melalui tim Kase nanti. Yang Jadi partisipasi ya. Jadi berkurban kan satu ekor sapi bisa dibagi menjadi 7 orang. Untuk harga sapi per ekor sekarang itu sekitaran anggaran ya. Ini anggaran yang sapi yang bagus itu sekitar 25 jutaan teman-teman. 28-an lah. 25, 26, 27 ya ini. Itu per kalau dibagi 7 orang itu sekitar berapa? 3,5 apa ya? Ya betul. Satu. 3,5 jutaan lah. Ya 4 lah, keempatan 28 gitu ya. Itu ya. Nah, Nanti kalau ada lebihnya bisa dibelikan kambing ya. Untuk tim Kase sekarang ya nanti mulai dikumpulkan per satu. Syukur-syukur satu orangnya itu bisa 1 sapi. amin. Amin, semoga lancar teman-teman. Bagi sedulur yang mau bareng-bareng berkorban,
silahkan hubungi WA pribadi saya di 082 135 923. Itu nomor Salah itu ya. 082 353 127 354. Itu benar. Itu nomor pribadi saya. ulangi lagi Mas Mok. Tadi nyanyi yang pertama. 082 353 127 354. Dul. Mas Kasih, apakah masih Ada slot? ada lowongan? Lowongan Dibutuhkan sekitaran 7 orang saja teman-teman. Kalau mungkin ada lagi sekitar 14 orang, berarti kita belikan 2 ekor sapi ya. Kalau ternyata hanya mendapatkan 4 orang, nanti kami tambahin menjadi, ya ini genepin bagaimana menjadi 7 orang lah ya. Itu informasi teman-teman. Monggo yang jauh-jauh seperti di daerah tunai, Prancis kemarin ada, Amerika. Paris, Amerika, Paris, Yaman, Arab Saudi, mungkin mau berkorban di rumah jauh, wah melalui tim Gaseh juga bisa ya. Nanti dikirimin per KTP-nya, saya butuh namanya itu teman-teman ya, biar kami nanti waktu penyembelihan kan dibacakan doa, disebut setiap yang berkurbannya itu teman-teman ya. Ayo, ayo. Ya semoga ini menjadi langkah yang baik untuk kita semua. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Dan yang nanti belum punya rencana untuk berkorban, tiba-tiba dilancarkan rezekinya sehingga bisa Amin. berkorban di tahun ini bareng-bareng tim Gaseh. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Itu informasinya itu teman-teman di 082 353 127 354. Hanya kuota 7 orang dengan minimal berapa sih? 3 ya, 3 Duitnya juta 4 lah, Mas. sampai 4 juta ya. Monggo ya, nanti dibagi rata ya 3,5 ya nggak apa-apa lah, kita sesuaikan harga sapi yang sekitaran segitu. Tapi biasanya kalau pas bulan haji up kok. Nah kalau up ya nanti bagaimana cara kita mengolahnya saja gitu teman-teman ya. Berapa sapi sel kalau tim dari tim Gaseh rencana? Rencana sih niat kan ya Boleh banyak ya. 3 apa berapa. Oh 3 dari tim Gaseh, 3 Semoga dilancarkan dari kan. sedulur Gaseh, mungkin nanti ada 1 perwakilan. Oh, Oh. sedulur Gaseh Masuk. 1 sapi ya. Mantap itu teman-teman ya. Sarol. Sarol. Terus apa lagi informasi? Keripik, ada keripiknya Bang Marcel, Vlogdes. Jeblok pedes. Atau artinya vlog pedes dari Tales ya. Masuk. Hubungi Bang Marcel, Mbak Nelly itu Siap, siap. di berapa nomornya Sel? Nomornya 085. Nanti ditulis di Tulis deskripsi aja lah nanti. ya. Momennya Kalau enggak 8. di deskripsinya channelnya Bang Marcel. Bang Marcel Vlogdes, harganya berapa Bang Marcel? Harganya saya juga kurang paham. Lah. Itu yang benar ini. Iya. Jadi langsung istri saya aja. Kalau hubungi saya apa ini, Mas? 20 ribuan lah ya. 20 ribuan lah. Nah itu teman. Kalau hubungi saya untuk apa, Mas? Nah itu nanti di Tengah tengah-tengah video ya, ada. siap. Itu teman-teman, terima kasih juga yang pada berbondong-bondong ke rumah kesembuhan tim Gaseh. Saya menjadi bahagia banget ya. Di situ benar-benar saya merasakan, wah ini saya punya saudara banyak loh. Nah, tanpa mengenal sebelumnya, tapi saya merasakan kedekatan Kedekatan. yang luar biasa ya. Dan saya merasa menjadi manusia ini sangat beruntung teman-teman, karena yaitu pada nggak kenal saya tiba-tiba, Mas Kang, itu adalah sebuah apa namanya ya, Kebanggaan tersendiri ya. kebanggaan ya, bukan nggak boleh bangga ya, apa gimana ya, ya mantap, Bahagia lah. kebahagiaan teman-teman ya. Apalagi yang datang jauh-jauh, Mas saya sudah sembuh ini Mas, astaga, Alhamdulillah. ucapkan terima kasih. Semoga menonton video tim Gaseh ini benar-benar Itu mendapatkan di map sudah ada mbok. Banyak yang nanya juga Mas. Rumah cek langsung teman-teman, rumah Herbal herbal Gaseh. Gaseh. Tim. Itu rumah herbal. Obat-obatan herbal ya, itu di situ tersedia semua. Langsung bertemu saya dan Mas Lubuk, itu yang stay setiap harinya
Nanti kalau pengen ketemu Bang Marcel, Yohan dan yang lainnya bisa dikondisikan. Bisa. Oke teman-teman, itu saja informasi untuk malam ini. Tolong diberitahukan kepada sedulur yang mungkin belum menyimak video ini, siapa tahu di bulan ini mau bareng berkurban bersama tim KC. Share pokoknya. Dingin banget. Yuk kita langsung menaik lagi teman-teman, ini masih jauh. Ada apa Tresmor apa ya? Termostat. Yang buat dingin itu. Ya termostat. Assalamualaikum yang mertaji. Waalaikumsalam. Can. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana? Terus ketemu sing bagaimana Yang? Hah? Sehat? Lah pendelangannya kok kepriwe? Oh, bahagia Yang. Akas kayak gini kok. Oh iya. Kok kepriwe sehat, Dok? Ya alhamdulillah yang alhamdulillah ini sehat. Kur randa lagi bindeng. Ah, ya kita ada lumrah. Iya. Mau lagi kayak gini nang. Musimnya ya. Iya. Ini saya muter-muter baru lewat bawah ini belum ketemu sama kakek Parmuki. Parmuki. Iya. Itu yang ngaki wong ning kana. Ini parengan sana apa ya? Ya kae pergi kecil. Oh si Parmuki udah ketemu yang Ya mertaji. wis, martaji dilawan. Sponsor. Cepet banget yang. Lah ki ya. Nyong wingi ora bisa ngrewang iko. Ya siki nyong merasa teyeng. Yang ngetepet langsung nemoni. Mau siapa yang mau putune? Lah Ya, semun pati ya. Nganggo kelambi putih. di sana yang. Iya, gunting. Jauh, Kak? Ya lumayan atuh. Oh. Nah, aku neta yalon kata aku tuh kadang. Tapi telaten. Udah Ya bilang wis tak omongi. bilang gimana yang? Ya ki, tinggal putune nyorep nemu Rika. Urusan kadoan garing kene bae. Semore apa yang? Ya lu mantan menengan sih. Oh, alon ya. Tapi ya gue wis jawab nyata. Ya, tunggu ning kene. Alhamdulillah. Berarti Wah, aja lewat ngene ge. Gue asih metu ngono. Mantan orang manen. Oh, pocong apa Yang? Tapi tak singkarna sih wis. Belum mantan ngeyel. lewat sini aja apa ya? Ya ngene bae kan kok. Iya iya. Melipir kan konggon. Si mantan ego. Lepu maring dulu. Oh, siap yang. Gue nyamik wis dalam ya kayak mantan. Kerematan wis pada lumah. Ya, yang matur suwun. Kok disit. Arep sing takon. Oh, iya. Kayak Yang, bentar Yang. Priwe? Kelihatannya bahagia banget, baru ketemu Yang mempiur Yang. Gue tanya lagi. Kolat-kolat baru temu. Makanya kita takona. Iya yang. Kepriwe keniatane kok jareko arep nulung sedulur-sedulur itu. Wis mlaku. Ya alhamdulillah yang itu rumah herbal sekarang ya udah jalan. Syukur ya gue. Iya. Oh, yang Martaji belum ke sana sih. Dah janjane ta ya wis, No. iki nyong arep takon. Takon apa yang? Iya kaya engko panene mek maring. Kasing manggo abang-abang kae. Apa sih maksudnya yang? Bek apa? Koli kaya ana sing teka maring ngono, cekel kaya kae. Apa ora kesasar? Oh, itu kan mijit ya itu. Oh, yang pakai kudung merah. Iya kae. Sing baju merah Mas. Itu kena saraf kejepit ya. Akhirnya saya tarik sedikit. Yo kok Aku tak terima sekang kaduan kaya panene. Kamu kau jago tak katakan nyong kagian buruk. Oh, Sepulane malah gue orang tua yang udah nenek-nenek yang itu yang. kecukup nang Cukup apa? Ya umur 50-an lebih kok. pada bae karo pengindo. Wah. Weh. Gue kok begem kayak gue orang kesasar kok. Ya insyaallah enggak yang. Loh, saya cuma bagian yang penting memang yang harus ditarik di mana itu ya. Cuma itu yang. Goyo sampai yang loh. Dia nyatangin bok nyasar. Nggih Gue malah gak ada nyasar jempling. Ya. Terus si Cimani kayak sing kayong sesiung gamblok. Tapi kayong ngetepet bae teneng orang mati. yang di depan. Iya. Nah itu ya orang situ lintas yang orang tempat rame. Iya kayong rame. Tok delong-delong lo. Gamblok separuh. Goblok semua. Tapi ya kayak gini nang. Tipe yang. Kabeh mau kumandung niat. Kayak nyong dewek. Mbok ngasih kayak nyong ke. Ya yang. Martaji. Perusi mempur-mempur ke cendredeg. Dredegnya ngapa? Mbok ngasih kepencut tapi pancen kayak dia. Esi kuat imane karo Gusti Allah. Makanya berusi mempur dia suka
ngetepet. Wah, ya, Saya dalam Oh, katanya lagi nyari. tapi itu ya mbok menawa. Menawa. iya. Ya niatnya saya kan cuma nolong, juga itu kan sudah sakit lama yang saraf kejepit. Jadi saya lihat ada Pergeseran pergeseran tulang belakang, saya mau benerin biar lurus. kakinya lurus. Soalnya jalannya agak. Nah, Orang tiklo kayak apa? tapi alhamdulillah itu alhamdulillah ya. Ya, kabeh mau nang kumantung niate. Nang kono niat bener iki nulung ya. Terus nah. Aja ngasih mandek. Lah iya ya. Ngemek ya ora apa-apa ya yang. Yang ngemek ya ora apa-apa, sementikan niate. Ya, Ati ge, asal orang kepengin kok ya. asal ora kepengin. Wah ya. Niat nulung tulus. Nah, yang melu senang. Nggih ya. Lo kada sing mampu ya mantan di. Krisik na karya. Ya nanti kalau itu yang mau bilang datang. Saya yang sering-sering maring anak. Tapi ya enggak nanya orang nih ya. Kan mantan Riko. Banyak banget yang kesurupan yang kemarin yang di rumah itu yang. Ya. Tapi tak jorengan sing. Padang mayag Yustus. Ya memang kemarin itu apa? Ada yang bawa-bawa dari rumah di situ ituin sama probo itu sih. Ya iya pancen. Kayak nyong dalang nana ya no. Akeh sing pada geblok medu. Tapi yang percaya mariko. Ya, insya Allah. Oke, patire cimani. Bisa. Niat bener. Nulung sedulur. Ya. Tambah sedulur. Insya Allah tambah rezeki nah. Amin, yang. Ya, Alhamdulillah. Ya, bener. Sing bikin orang kenal jadi kenal. Sing orang kenal kita dikenal. Ya udah Pak. Nggih yang. Ya wis kanu ning kana iki kae. Ya ya. Ya, yang. Tungana kae. Nggih yang. Nggih, yang. Celot nenek. Nggih nggih. Matur suwun yang Martaji. Yang. Terima kasih, yang. Saya siapa nang? Sarjana hukum. Kenapa? Oh ya, berpangkat tinggi. Martaji SH. SH. Bukan pangkat jadi tukang asah bendo, yang. Cocokan. Ayo, materi. Kita kenalkan dulu. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajen. Baik teman-teman, alhamdulillah kabar gembira sekali. Yang Martaji langsung Sikap. gerak cepat. Langsung bertemu dengan Parmugi, teman-teman kakek Parmugi. Katanya saya harus mengikuti jalan ini saja, nanti naik. Ya. Di situ sudah menunggu. Juga yang Martaji sudah ngomong sama kakek Parmugi, katanya ada yang mau bertemu. Ya semoga semuanya lancar. Amin. Yuk, Jadi Ini ayo nuntut apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya memotong video karena ada informasi yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Informasi ini adalah amanah langsung dari Mas Ganang kepada saya. Jadi seperti ini teman-teman. Dari malam saya dipanggil Mas Ganang untuk berbicara empat mata mengenai ramuan-ramuan yang dibuat oleh Mas Ganang. Dan di sini saya diberi amanah untuk menginformasikan ramuan ini kepada teman-teman, yaitu ramuan eksklusif spesial dari Mas Ganang untuk penderita kanker, kelenjar getah bening, kista, tumor dan sebagainya. Ini ramuannya sudah jadi ya teman-teman. Tetapi di sini Mas Ganang tidak tega untuk menyampaikan ini secara langsung kepada teman-teman. Dan Mas Ganang mengamanahkan itu kepada saya. Mas Ganang tidak tega, tentunya pasti ada alasan. Alasannya yang pertama yaitu Mas Ganang tidak tega dengan harganya. Itulah alasan pertamanya. Karena tidak mau teman-teman menganggap itu Mas Ganang memanfaatkan keadaan ini untuk berbisnis Mas Ganang, untuk penjualan dan sebagainya. Tapi sebenarnya Mas Ganang itu ingin banget membantu teman-teman yang mengidap penyakit kanker, kelenjar getah bening, kanker payudara, kista, dan sebagainya lah. Sebenarnya Mas Ganang pengen banget membantu itu, cuma dengan harga yang lumayan mahal, Mas Ganang tidak tega untuk menyebutkannya secara langsung kepada teman-teman. Dan di sini kami sudah sepakat, Mas Ganang pun menyampaikan ini kepada saya bahwasanya menjamin 100% uang kembali jika
teman-teman yang mengonsumsi obat itu tidak ada perubahan sama sekali, akan saya beri garansi uang kembali 100%. Itulah yang disampaikan Mas Ganang kepada saya. Jadi saya hanya menyampaikan ini, menyalurkan apa yang diinformasikan oleh Mas Ganang kepada teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mau berkonsultasi tentang kanker dan sebagainya, silakan bisa hubungi 087 862 153 729. Itu nomor saya pribadi. Ya silakan bisa tanya-tanya tentang obat kanker itu. Tapi mohon maaf teman-teman, di sini saya tidak bisa memberi contoh obatnya seperti apa karena itu masih bersifat rahasia. Dan Mas Ganang sudah membuat ramuan itu sebanyak 7 paket. Dan buat teman-teman yang mau membelinya bisa langsung hubungi saja nomor yang di bawah tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak mau berpanjang lebar karena mungkin mengganggu teman-teman menonton video ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganang. Kenang, cari yang putih-putih, Bok. Iya. Ini apa putih, Bok? Lecet ini, Bok. Oh iya. Ini katanya Mas ada sih gimana Mas? Saya kira tadi kunci apa gitu. Wah, Tapi yang dekat ini kan? Bawa tongkat apa gitu? iya bawa tongkat ini Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya cucunya yang Martaji. Apakah jenengan benar Parmugi? Oh, Respon. saya mempunyai kepentingan ingin menanyakan sesuatu pada jenengan. Siap. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamu saya terima. Bagaimana? Ada keperluan apa hingga kau ingin bertemu dengan saya? Silakan duduk, kayak ingin saya Iya mau ngobrol panjang. Baik. mau tongkok. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakek Parmugi yang sudah berkenan menemui saya. Jadi seperti ini ceritanya, Kak. Saya ini sedang dihadapi sebuah permasalahan, di mana permasalahan itu dengan makhluk yang biasa disebut itu dari golongan Babilonia atau sihir, kitab sihir itu. Akhir-akhir ini saya diteror. Akhir-akhir ini saya benar-benar kayak merasa kurang nyaman. Sampai akhirnya saya itu ingin mencari cara bagaimana untuk menutup atau menyegel kembali dari iblis-iblis yang keluar dari kitab itu. Nah, adanya saya sampai menuju ke tempatnya kakek Parmugi. Saya ini diberitahukan oleh salah satu pendamping atau khorim, itu namanya Astiti, adik tiri dari Olan. Nah, adiknya lagi dari Burhan ya Mas. Astiti. Iya benar. Bukan Kak Astiti adalah kakak perempuannya Olan. Oh, itu kakak perempuannya. Oh, Olan yang Iya. terakhir ya. Ya saya tidak paham mengenai urutannya, kayak yang penting ya itulah yang Kita hanya ingat namanya ya Mas. iya. Sebelumnya, sebenarnya ada urusan apa kau dengan sihir Babilonia ini? Dan ada urusan apa bisa-bisanya kau mengenal dengan Olan, Astiti, dan juga Burhan?
kan ayahnya, ya mohon maaf sekali, kan ayahnya dari 3 anak itu kan menumbalkan atau bahasanya ya, untuk menghidupkan kembali ibu tirinya, ya kan, dengan cara menguasai kitab sihir. Mana sih kitab ini? Nah, informasi dari Olan ini ada caranya untuk menyegel kembali, ya. Yaitu Astiti mengatakan kepada saya harus menemui kakek untuk meminta sebuah kotak berwarna hitam. Apakah mungkin kakek mengetahui apa yang saya ceritakan atau maksud itu? Saya maksud apa yang kalian ceritakan. Sebelumnya, kau bisa mengetahui Olan dan Astiti itu dari mana? Namanya itu Benar. dari kitab ini, kayak diberitahu oleh salah sahabat kami, katanya agar tahu seluk-beluk dari kitab ini dibuat, saya harus melakukan sebuah ritual, di mana ritual itu dengan meneteskan darah, dan tiba-tiba si Olan itu berkomunikasi dengan saya. Seperti itulah kurang lebih ceritanya, Teh. Baiklah. Saya benarkan dari semua cerita yang kau sebutkan. Ya, saya soalnya hanya simpang siur kayak para mugi, sehingga saya tidak bisa menceritakan secara gamblang. Saya sangat terbatas sekali berkomunikasi dengan mereka, kayak. Sebenarnya Olan telah menceritakan semuanya terhadap saya, karena saya adalah keluarga dari Olan sebelum Olan diangkat anak oleh Mujito. Mujito itu siapa, kayak? Mujito adalah orang yang mengangkat Olan sebagai ayahnya. Apakah itu Mujito yang ingin membangkitkan istrinya? Benar. Mujito adalah suami yang ingin membangkitkan istrinya, sehingga dia mencari bagaimana cara untuk membangkitkan istrinya. Dan Mujito bertemu dengan seorang guru yang merayu iblis-iblis dari Babilonia ini. Ya. Sehingga Mujito berusaha keras untuk mengumpulkan iblis-iblis itu dan dibuat seperti kita. Dan dia membutuhkan tumbal dan menumbalkan anaknya, dan juga orang-orang di dekatnya. Oh, berarti dengan rasa ininya airnya. Nah, sampai akhirnya Mujito itu bisa meninggal, itu gimana? Mujito meninggal yaitu Mujito berusaha untuk mendapatkan darah terakhir untuk penyempurnaan kitab itu. Akan tetapi Olan di sini berusaha untuk mencegahnya. Dan akhirnya Olan dan Mujito berselisih, berkelahi untuk mendapatkan Mujito untuk mendapatkan darah dari Olan, dan Olan untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Mujito. Dan akhirnya Olanlah yang memenangkan pertarungan itu. Dengan darah dari Mujito itu, jadilah kitab itu menjadi sempurna. Dan Olan berusaha mencari tahu bagaimana cara untuk mengunci iblis-iblis Babilonia itu ke dalam kitab itu kembali. Dan akhirnya Olan menemukan cara yang mungkin itu kuncinya ada di kotak hitam itu. Karena Olan memegang kotak hitam itu, Olan dicari oleh banyak makhluk, dikejar oleh banyak makhluk yang menginginkan kotak hitam itu. Sehingga Olan
berusaha menyembunyikan dan melindungi kotak hitam itu. Karena Olan terdesak, Olan memberikan kotak hitam itu kepada saya dan mempercayakan itu kepada saya. Sebenarnya isi kotak hitam itu apa, Kek? Jujur saja, sampai sekarang saya tidak berani untuk membukanya. Jadi, saya tidak mengetahui apa isi di dalam kotak hitam itu. Akan tetapi di sini, karena Olan menitipkan ini kepada saya, berarti suatu saat kotak hitam itu pastinya akan berguna. Jadi, saya simpan kotak itu. Karena setelah saya mendapatkan kotak hitam itu dan banyak makhluk yang mengetahui, saya berusaha untuk menyimpannya. Saya sembunyikan kotak hitam itu, manusia. Apakah masih kakek ingat persembunyian kotak hitam itu di mana? Tentunya saya masih mengingatnya, di mana saya menyembunyikan kitab hitam, kotak hitam itu. Apakah Dan saya pastikan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengetahui tentang kotak hitam itu. Karena saya berhasil menyimpan dan mengelabui makhluk-makhluk yang menginginkan kotak hitam itu. Tapi sebelumnya banyak juga yang nyamperin kakek untuk mendapatkan kotak itu, Pak. Kakek. Sangat banyak yang menginginkan kotak hitam itu. seperti ini, Kek. Ini kan demi kebaikan ya. Dimana iblis itu sekarang sudah keluar, Kek. Nah, itu tuh. Itu menyerang, meneror. Nah, Bahkan saya jadi korbannya kok, Kek. rencananya saya ingin menyegel kembali, lalu memusnahkan kitab itu biar tidak disalahgunakan kembali, Kek. Jadi, kenapa Astiti memberitahukan saya harus menemui kakek dan untuk meminta kotak hitam itu? Tentunya mungkin di kotak hitam itu ada sebuah rahasia di mana cara untuk Nutup, menyegel nyegel. kitab iblis itu, Kak. Jika memang tujuan kalian semua seperti itu, berarti tujuan kalian sama seperti yang dilakukan oleh Olan. Baiklah, jika memang kotak hitam itu sudah saatnya untuk digunakan, akan saya berikan dan akan saya tunjukkan di mana kotak hitam itu berada. Di mana itu, Kak? Kotak hitam itu saya kubur di dekat tempat tinggal saya. Berarti masih di lokasi sini, Kak? Masih. Akan tetapi kalian semua harus berjalan naik lagi. Ya, tidak apa-apa. Sekarang saja, Pak. Gimana, Kak? Baiklah, jika memang kalian mau secepat mungkin mendapatkan kotak hitam itu. Akan tetapi di sini kalian harus benar-benar menyelesaikan tujuan kalian sama seperti tujuan yang dilakukan oleh Olan. Insya Allah, Kak. Olan hanya ingin melindungi makhluk-makhluk atau manusia yang tidak tahu apa-apa tentang kitab itu, sehingga Olan menguncinya di dalam kitab itu. Takut mau ada korban lagi gitu ya, Kak. Siap, Kak. Akan saya lakukan itu segera dan doakan saya agar selalu amanah. Baiklah, dan saya harap jika kalian sudah menyelesaikan itu semua, kalian harus bisa menyimpan baik-baik kotak hitam itu. Jangan sampai kotak hitam itu diambil oleh makhluk yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah kalau memang sudah saya lakukan, saya akan kembalikan lagi kepada kakek. Baiknya bagaimana? Jika memang kalian semua bisa menyimpan dengan baik, lebih baik kalian simpan. Akan tetapi jika kalian tidak bisa menyimpannya, biar saya yang menyimpan kembali. Ya, nanti biar kakek yang menyimpan. Saya hanya meminjamnya saja, Kak. Baiklah, silakan. Mari ikuti kakek. Ya, siap. Matur suwun. Ya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, teman-teman. Jalannya kayak dipermudah kita.
Ayo, Dik. Dik. Lho, sini buntu yo. Kamu cokonan kan gue? Ngono gue gue. Hah? Undi ke Mas ke? Naik. Iya. Umur Dik.